supaya nanti pada saat Bapak Ibu input di info GTK itu nanti akan terbaca dengan baik ya, dengan sistem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Sobat-sobat semuanya, khususnya bagi rekan-rekan sesama guru honorer yang ada di Indonesia yang berada di bawah naungan Kemdikbud ya. Nah, di sini sebagai sesama guru honorer, di sini saya akan berbagi informasi tentang verifal atau verifikasi dan validasi ijazah yang ada di info GTK ya Bapak Ibu semuanya. Berikut ini nanti kita juga akan memberikan tutorial lengkap tentang bagaimanakah caranya untuk melakukan verifikasi dan validasi ijazah yang ada di info GTK Bapak Ibu. Kemudian juga nanti ada tips ya untuk supaya nanti Bapak Ibu bisa berhasil ya untuk melakukan verifal ijazah yang ada di info GTK. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan kepada Bapak Ibu semuanya, jika Bapak Ibu belum subscribe, silahkan klik subscribe yang ada pada channel ini ya. Kemudian jangan lupa klik like, kemudian dibagikan kepada teman-teman yang lain. Silahkan tulis di kolom komentar jika ada informasi yang ingin diperlukan ya, supaya nanti jika Bapak Ibu itu saya akan mengupload video terbaru yang berkaitan dengan info GTK dan info guru, itu nanti Bapak Ibu akan mendapatkan notifikasinya ya. Seperti yang kita ketahui bersama Bapak Ibu semuanya, bahwa di info GTK, halaman info GTK kita, itu di sana ada fitur atau link yang dapat digunakan untuk melakukan verifal ijazah secara mandiri ya. Yang mana fungsi dari verifal ijazah tersebut itu adalah digunakan untuk menjalankan program rencana pelaksanaan seleksi P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. P3K itu apa sih? P3K itu adalah bagian dari ASN ya. Kalau misalkan kita ketahui bersama bahwa ASN itu aparatur sipil negara, itu terdiri dari dua bagian. Yang pertama itu adalah PNS, kemudian yang kedua itu adalah P3K. Untuk hak-hak antara PNS dan P3K itu adalah sama, akan tapi yang membedakan itu adalah kalau misalkan PNS itu menerima dana pensiun ya, tapi kalau misalkan P3K itu tidak menerima dana pensiun. Nah, Bapak Ibu semuanya, bagi kita tenaga honorer, nah di sini kita sebagai seorang PTK itu kita berhak ya untuk melakukan verifikasi program studi yang sesuai dengan ijazah yang kita miliki sebagai modal nanti untuk bisa mengikuti seleksi P3K ya. Sebelum kita masuk ke tutorial, secara garis besar untuk melakukan verifal ijazah itu adalah yang pertama Bapak Ibu semuanya, caranya itu adalah sebagai berikut ya. Yang pertama, ini adalah sebelum melakukan verifal ijazah, pastikan akun PTK Bapak Ibu telah terverifikasi ya. Nah, caranya untuk memverifikasi akunnya gimana? Yaitu minta bantuan kepada operator dapodik sekolah atau ODS. Yang namanya di sana memastikan untuk alamat email dan juga passwordnya itu sudah terverifikasi ya oleh sistem dapodik. Kemudian yang kedua, sebelum Bapak Ibu itu melakukan verifal ijazah yang ada di info GTK, itu sebaiknya itu melakukan pengecekan dulu yaitu di sivil ya. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa sivil itu adalah sebuah situs dari Kemdikbud yang beralamatkan di ijazah.kemdikbud.go.id. Sivil itu adalah singkatan dari sistem verifikasi ijazah secara elektronik. Nah, di sana kita pastikan dulu ijazah kita itu keabsahannya ya. Kita pastikan dulu ijazah serta program studinya. Itu kita pastikan apakah itu sudah terverifikasi oleh sistem dikti atau belum. Pastikan nomor ijazah kita itu dapat diverifikasi dahulu melalui sivil, supaya nanti pada saat Bapak Ibu input di info GTK itu nanti akan terbaca dengan baik ya, dengan sistem. Nah, secara garis besar Bapak Ibu semuanya, di sini pada saat sobat semuanya itu masuk ke sivil. Nah, kalau ingin tutorialnya tentang cara ngecek ijazah sudah terverifikasi atau tervalidasi di sistem verifikasi ijazah secara elektronik dari Dirjen Pendidikan Tinggi Kemdikbud, itu tutorialnya silahkan klik yang sudah ada di deskripsi ya. Jadi sudah saya sediakan di sana Bapak Ibu semuanya. Selanjutnya pada saat Bapak Ibu masuk ke sivil, itu Bapak Ibu tinggal memasukkan saja yaitu perguruan tinggi, nama perguruan tinggi. Kemudian yang kedua itu memasukkan nomor ijazah. Kemudian di sana memasukkan angka pengaman dengan benar ya, angka pengaman dengan benar. Nah, selanjutnya kalau misalkan sebelum kita menginputkan verifal ijazah yang ada pada info GTK, sementara kita cek di sivil itu kok belum ada atau belum terbaca, apabila nomor ijazah Anda tidak terdaftar ini Bapak Ibu ya, ini silakan hubungi perguruan tinggi yang menerbitkan ijazah untuk memastikan
data itu telah dilaporkan melalui PD Dikti. Nah, jadi kalau misalkan di sipil belum ditemukan, sebaiknya Bapak Ibu itu menyampaikan ke kampus bahwa untuk memastikan ya data itu telah dilaporkan di Dikti atau belum. Nah, selanjutnya Bapak Ibu semuanya, jika semua data telah dipastikan telah benar, maka langkah berikutnya adalah Bapak Ibu secara garis besar itu adalah masuk ke info.gtk.kemdikbud.go.id dan kemudian nanti akan muncul halaman login. Nah, kemudian di sana Bapak Ibu silahkan memasukkan akun PTK, baik username maupun password, serta ketikan CAPTCA yang ada ya di sana. Nah, selanjutnya di sana nanti akan ada laman info GTK terbuka, itu klik di sini ya untuk verify ijazah S1 ataupun D4. Kemudian nanti yang keenam itu akan terbuka halaman baru yang menampilkan identitas PTK, NPSN, dan riwayat mengajar. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa klik searching ya, searching, kemudian cari data perguruan tingginya sesuai dengan ijazah. Kemudian searching cari data program studi atau prodinya. Kemudian ketik NIM atau nomor induk mahasiswa. Kemudian cek. Nah, di sini kita akan lakukan untuk simulasi ya Bapak Ibu semuanya. Nah, kemudian untuk catatan ini yang sangat penting ya, yang sangat penting ini adalah bahwa verify ijazah ini wajib dilakukan oleh guru yang bersangkutan, bukan oleh operator dapodik ya Bapak Ibu. Kemudian syarat dan ketentuan tersebut itu adalah sebagian kecil dari syarat yang ditentukan, dan selengkapnya untuk tutorial cara verify ijazah S1 D4 untuk persiapan seleksi P3K. Nah, ini adalah yang pertama-tama, di sini langsung kita coba untuk praktekkan. Nah, Bapak Ibu semuanya, setelah kita memastikan bahwa ijazah dan prodi itu sudah terdaftar di sipil, berikutnya di sini di Google itu ketikan saja info GTK. Nah, di sini kita ketikkan info GTK. Nah, selanjutnya Bapak Ibu semuanya, setelah kita memasukkan kata kunci info GTK, maka langkah berikutnya adalah coba perhatikan yang paling atas. Di sini ada info.gtk.kemdikbud.go.id. Nah, di sini kita klik saja di sini ya. Oke, nanti akan muncul halaman login. Nah, halaman loginnya adalah kurang lebihnya seperti ini Bapak Ibu semuanya. Nah, coba perhatikan di sini sebenarnya sudah diingatkan pada info.gtk.kemdikbud.go.id bahwa di sini untuk membuka info GTK gunakan akun PTK yang sudah diverifikasi. Kemudian pastikan menggunakan email yang aktif ya. Karena nanti jika ada apa-apa akan diberitahukan lewat email ya Bapak Ibu semuanya. Kemudian tidak diperkenankan menggunakan email orang lain, jadi menggunakan email sendiri. Kemudian pengaturan ulang akun dapat melalui manajemen dapodik gitu ya. Nah, selanjutnya coba kita akan login ya. Nah, di sini kita untuk masuk itu bisa dengan dua cara. Yang pertama login langsung ke GTK dan login menggunakan SSO Dapodik. Nah, ini di sini kalau misalkan pada video sebelumnya itu kita menggunakan SSO Dapodik sebagai login alternatif, maka kita akan coba masuk melalui info GTK. Langsung login langsung ke GTK. Nah, di sini kita klik saja di sini ya. Dan selanjutnya langkah berikutnya itu silahkan simak video ini sampai selesai ya. Maka kita akan diarahkan menuju. Nah, berikutnya Bapak Ibu akan mendapatkan tampilan seperti ini ya, yaitu verify ijazah atau verifikasi dan validasi ijazah. Nah, inilah Bapak Ibu dapat kita saksikan bersama verify ijazah sehubungan dengan rencana pelaksanaan seleksi P3K. Pastikan data program studi Anda sudah terverifikasi sesuai dengan ijazah pada link berikut ya. Nah, di sini setelah Bapak Ibu login, maka nanti ada pemberitahuan seperti ini. Nah, kemudian Bapak Ibu itu langsung saja klik ini untuk verify ijazah S1 atau D4 ya. Nah, kita klik di sini. Nah, kemudian Bapak Ibu akan mendapatkan tampilan seperti ini. Yaitu di sini Bapak Ibu bisa memilih perguruan tinggi dengan cara mengisi informasi perguruan tinggi. Kemudian juga memasukkan program studi dan nomor induk mahasiswa atau NIM ya ketika kuliah dulu. Masih ingat kan tentunya? Nah, kemudian Bapak Ibu semuanya, jika kalian sudah memasukkan perguruan tinggi, program studi dan juga nomor induk mahasiswa, maka tampilannya itu akan menjadi
berubah seperti ini ya. Nah, kemudian setelah seperti ini, nanti jangan lupa untuk disimpan ya. Kemudian setelah itu Bapak Ibu bisa melihat hasil akhirnya ya. Nah, hasil akhirnya itu adalah menjadi seperti ini. Kemudian bagi Bapak Ibu yang nomor induk mahasiswanya itu masih berupa kombinasi antara huruf dan angka, ini belum bisa dimasukkan ya. Nah, nanti menunggu update untuk yang berikutnya. Oke, demikianlah Bapak Ibu semuanya informasi kabar gembira bagi Bapak Ibu tentang akan adanya seleksi untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang merupakan bagian dari ASN ya. Seperti yang kita ketahui bahwa ASN itu terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah PNS, yang kedua adalah P3K. Perbedaannya apa? Artinya sama. PNS dan P3K sama, hak-haknya sama. Mendapatkan tunjangan, kemudian jabatan, akan tapi terletak pada pensiun ya untuk yang perbedaannya. Oke, demikian semoga bermanfaat Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.